Welcome back to my YouTube channel. Nama gue Lavinta Viena. Jadi di video kali ini gue akan membahas mengenai rumput. Iya, rumput tanaman hijau yang biasanya ada di taman rumah kalian. Mungkin di antara kalian pernah ada nih yang memergoki kucing ataupun anjing kalian sedang menyantap rumput. Nah, sebenarnya boleh nggak sih? Dan ternyata rumput itu ada khasiatnya loh. Kalau misalnya kalian penasaran, stay tune. Ternyata memakan rumput itu merupakan salah satu normal behavior dari anjing maupun kucing. Karena dulu nih nenek moyangnya mereka kan hidup di alam liar, ya kan. Di alam liar itu pasti mengkonsumsi apa aja ya, termasuk pasti parasit juga tertelan. Nah, mungkin mereka kayak ngerasa, oh gak enak nih perut gue gitu kan, tapi kan gak ada apotik, gak ada obat, adanya rumput. Terus ternyata setelah mereka mengkonsumsi si rumput ini ya, mereka merasakan kayak lebih enak atau merasakan khasiatnya gitu. Jadi kebawa lah hingga sekarang gitu, jadi normal behaviornya mereka. Rumput itu memiliki banyak sekali manfaatnya, makanya banyak juga manusia yang mengkonsumsi rumput, ya kan. Ada yang di jus, ada yang dijadiin smoothies, tapi gue jujur belum sesehat itu. Tapi mungkin di binatang juga merasakan hal yang sama gitu, khasiat yang sama. Kandungan yang ada di rumput udah pasti ada klorofil, zat hijau daun, kemudian juga yang aneh nih, tiba-tiba ada folic acid atau asam folat yang biasanya ada di air susu ibu. Bingung kan? Makanya gue juga pribadi gue bingung kenapa tiba-tiba di rumput ada folic acid. Yang lebih tahu mengenai kimia-kimia, biokimia ya boleh infonya komen di bawah. Kemudian selain itu ada protein, ada vitamin-vitamin, kemudian juga ada mineral yang ternyata banyak manfaatnya bagi kesehatan. Rumput berfungsi juga sebagai penyegar nafas ya kan, biasanya anjing ataupun kucing kalian makannya kan bau amis ya. Ya mungkin si rumput ini bisa jadi natural remedy untuk mengharumkan nafas dari kucing kalian sebagai penghilang stres. Nah, mungkin ini ada kaitannya dengan normal behavior yang nenek moyangnya dulu sering lakuin di alam liarnya, ya kan, dengan mereka mengunyah sesuatu yang beda gitu ya dengan tekstur makanannya. Mungkin ini bisa jadi penghilang stres bagi si anjing maupun kucing. Untuk di kucing sendiri, karena dia kan karnivor sejati ya, jadi kalau misalkan dia mengkonsumsi si rumput, dia akan meningkatkan motilitas usus. Jadi misalkan dia ada hairball ataupun ada parasit, itu bisa keluar ya, entah dari muntah ataupun dari BAB. Nah, untuk di anjing sendiri ini sudah ada penelitiannya ya. Jadi dari 3.000 anjing yang diteliti, mungkin yang memenuhi spesifikasi itu hanya 1.571. Kemudian dari 1.571 anjing ini ternyata 68%-nya anjing memang mengkonsumsi rumput setiap harinya atau setiap minggunya. Kemudian 22%-nya itu anjing terlihat muntah setelah mengkonsumsi rumput, dan 8%-nya itu anjing terlihat ada gejala-gejala sakit sebelum akhirnya dia memakan rumput. Dan menurut penelitian ini, kalau misalkan si anjing yang muda itu lebih sering terlihat mengkonsumsi rumput dibandingkan anjing yang tua. Dan menurut penelitian ini juga berarti anjing yang memakan rumput itu memang merupakan normal behavior mereka gitu ya. Balik lagi tadi yang di nenek moyangnya itu yang suka makan rumput. Menurut gue pribadi, kalian mungkin harus lebih curiganya kalau misalkan anjing kalian gak pernah makan rumput, tapi tiba-tiba anjing kalian jadi suka banget makan rumput. Jadi lihat dulu apakah ada gejala-gejala klinis lain gitu kan yang mengindikasikan bahwa si kucing kalian itu ada masalah di pencernaannya gitu. Jadi apakah rumput itu aman apabila dikonsumsi anjing maupun kucing kalian? Aman apabila diberikan tidak berlebihan. Kemudian aman apabila rumput tersebut bebas dari fungisida, herbisida, pestisida, dan juga bebas dari parasit. Nah, kan kalian rada susah ya untuk memastikan bahwa si rumput itu bebas dari si fungisida, herbisida, kan disemprot-semprot ya, nggak tahu ya, mungkin
berapa tahun yang lalu, ataupun juga parasit juga gimana cara ngeliatnya ya kan. Jadi solusinya adalah menanam rumput sendiri. Oke, jadi ini caranya menanam rumput di rumah. Ya, beli grass planter kayak gini atau beli bijinya aja bisa. Tapi kalau misalnya kalian beli bijinya aja, kalian juga harus beli wadahnya, bisa apa aja sih sebenarnya. Kemudian juga media tanamnya. Nah, jadi ini sebenarnya ya awalnya itu gue mau buat perbandingan bagusan yang mana ya kan. Tapi gue kemarin ini fail dan juga salah memasukkan biji. Jadi bijinya si Opoket itu sama-sama yang biji gue beli ini 20.000. Oke, jadi harganya dulu ya. Ini gue beli harganya 20.000, ini 110.000 dan ini 220.000. Jadi ini yang paling mahal. Oke, jadi biji yang ini gue masukin ke sini gitu. Sementara biji yang cat it gue masukin ke sini gitu, sama ke pot satu lagi yang kayak gue ala-ala bikin yang wadahnya aja gitu, nggak usah pakai si grass planter ini. Kemudian ya udah jadinya fail, gue nggak bisa numbuhin yang dari si cat it. Gue nggak tahu kenapa. Mungkin kalau misalnya kalian tahu gimana caranya, tolong taruh di komen di bawah. Tapi yang jelas ini tuh semua nggak ada instruksinya di kemasannya, jadi kalian harus buka YouTube lagi gitu cara nanam si grass ini. Kemudian dari kemarin ini yang gue sudah tangkep gitu ya, sudah gue rangkum, mendingan kalian beli si Opoket ini atau si cat grass ini. Jadi ini murah banget, kalian bisa yang tadi gue bilang tinggal beli media tanam sama potnya aja udah oke jadi gitu kan, nggak usah beli si mainan-mainannya ini karena kan mahal nih. Terus abis itu untuk yang Opoket sendiri ini udah ada media tanamnya, udah ada bijinya, sama kayak gini gitu. Sama si cat itu juga gitu, ada mainan-mainan ini, kemudian ada bijinya dan ada si media tanamnya. Tapi bijinya itu emang ini lebih banyak jatuhnya, dia dapatnya bijinya banyak banget. Tapi kenapa gue nggak bisa numbuhin? Terus gue pakai salah naruh. Oke, udah sampai situ. Kemudian caranya itu sebenarnya bijinya itu harus direndam dulu selama 8 hingga 12 jam. Kemudian setelah direndam, bijinya itu dikeringkan. Setelah dikeringkan baru dimasukin ke sini. Media tanamnya dulu dimasukin. Masukkan biji-bijinya. Udah deh, tinggal tunggu aja selama 5 hari. Jadi kalau udah seperti ini tinggal disiram 2 kali seminggu gitu. Udah, ntar ditunggu jadi seperti ini. Terus siap disantap oleh kucing maupun anjing kalian. Oke, sekian video gue kali ini. Semoga cukup bermanfaat walaupun ada kesalahan-kesalahan bodoh yang sudah gue lakukan. Oke, jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bye.